warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Al-Farisi dengan NIM 8603785354. Pada video kali ini saya akan membahas tentang modul 1 pendidikan anak di SD, yaitu hakikat pendidikan di sekolah dasar. Yang pertama, KB1, definisi pendidikan. Salah satu pengertian yang sangat umum dikemukakan oleh Driarkara tahun 1980 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia muda. Di dalam kasus internasional, pendidikan setidak-tidaknya memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, proses mengembangnya kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana dia hidup. Yang kedua, ada proses sosial di mana seseorang diharapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol untuk mencapai kompetensi sosial dan pertumbuhan individual secara optimum. Dan yang ketiga, proses pengembangan pribadi atau watak manusia. Beberapa ciri atau unsur umum dalam pendidikan yaitu 1. Pendidikan harus memiliki tujuan. 2. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan perlu melakukan upaya yang disengaja dan terencana yang meliputi upaya bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. 3. Kegiatan tersebut harus diwujudkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang lazim disebut dengan pendidikan formal, informal, dan non-formal. KB2, tujuan pendidikan di SD. Tujuan pendidikan merupakan gambaran kondisi akhir atau nilai-nilai yang ingin dicapai dari suatu proses pendidikan. Setiap tujuan pendidikan memiliki 2 fungsi, yaitu 1. Menggambarkan kondisi akhir yang ingin dicapai, dan 2. Memberikan arah dan cara bagi semua usaha atau proses yang dilakukan. Tujuan pendidikan SD, sebagaimana halnya dengan tujuan satuan lembaga pendidikan lainnya, harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dasar, serta memperhatikan tahap dan karakteristik perkembangan siswanya sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan pembangunan daerah, arah pembangunan nasional, serta memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kehidupan umat manusia secara global. Tujuan pendidikan di SD mencakup pembentukan dasar kepribadian siswa sebagai manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya, pembinaan pemahaman dasar dan seluk-beluk ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan untuk belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan hidup dalam masyarakat. Tujuan pendidikan di SD diuraikan secara terperinci. Yang pertama, memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. 2. Memberikan kemampuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi kehidupan siswa dengan tingkat perkembangannya. 3. Mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di SMP atau MTS. KB3, fungsi pendidikan di SD. Fungsi pendidikan pada umumnya adalah meliputi fungsi individuasi, fungsi sosialisasi, fungsi nasionalisasi, dan fungsi humanisasi. Pendidikan dasar berfungsi sebagai jenjang awal dari pendidikan di sekolah untuk mengembangkan dasar pribadi manusia sebagai warga masyarakat dan warga negara yang berbudi luhur, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki kemampuan dan keterampilan dasar sebagai bekal untuk pendidikan selanjutnya dan untuk bekal hidup di masyarakat. Sekurang-kurangnya pendidikan di SD memiliki 4 fungsi utama, yaitu pertama, fungsi yang sangat mendasar dari pendidikan di SD adalah fungsi pembentukan dan pengembangan dasar kepribadian anak. Kedua, fungsi pendidikan di SD adalah penyiapan warga masyarakat dan warga negara Republik Indonesia yang baik. Ketiga, transformasi budaya menjadikan anak agar mengenal dan berbudaya Indonesia. Keempat adalah pembekalan kemampuan dan keterampilan dasar untuk melanjutkan pendidikan di SLTP atau MTS. KB4, prinsip-prinsip pendidikan di SD. Salah satu titik lemah budaya pendidikan di sekolah kita selama ini, bahwa titik sentral pendidikan adalah bukan siswa, melainkan guru. Bahkan selama 32 tahun, titik sentralnya adalah pemerintah. Dengan berbagai aturan, titik lemah ini secara konsepsional dapat diubah bila mana perkembangan siswa dijadikan sebagai tujuan pembelajaran. Perkembangan anak dan pendidikan memiliki prinsip yang paralel, yaitu merupakan suatu proses yang terpadu dan berlangsung sepanjang hayat. Oleh sebab itu, proses pembelajaran di SD harus memperhatikan keterpaduan perkembangan anak dalam aspek perkembangan fisik, kognitif, sosial, moral, spiritual, dan emosional, dan mendorong anak untuk belajar sepanjang hayat dari aspek keterpaduan perkembangan dan belajar
ada dua prinsip pendidikan, yaitu satu, guru sekolah dasar harus selalu peduli dan memahami anak sebagai keseluruhan, dan dua, kurikulum dan proses pembelajaran di SD harus bersifat terpadu. Aspek keterpaduan di atas meliputi tiga sub aspek, yaitu satu, aspek perkembangan fisik, dua, aspek perkembangan kognitif, tiga, aspek perkembangan sosio-emosional dan moral. Setiap aspek itu memiliki prinsip operasional yang tersendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.